Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Muhammadiyah TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Oki Marlinda Subekti dalam acara Tokjil, kajian Islami menjelang buka puasa. Dengan tema acara kita kali ini yaitu Ramadan Berkah menuju Mardatilah. Baik pemirsa Suara Muhammadiyah TV, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini telah hadir bersama kita semua yaitu Bapak Imron Nasri, yaitu beliau adalah redaktur senior dari majalah Suara Muhammadiyah yang akan memberikan tausiahnya dengan tema penyakit hati dan kiat untuk menghindarinya. Namun sebelum kita mendengarkan tausiah dari beliau, jangan lupa untuk selalu subscribe, kemudian like dan komen sebanyak-banyaknya di YouTube channel kami untuk mendukung Ustadz maupun Ustazah favorit kalian. Baik pemirsa Suara Muhammadiyah TV, kepada beliau Bapak Imron Nasri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa SMTV yang dirahmati oleh Allah SWT, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun 1433 Hijriah ini. Mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini akan mendapatkan berkah dan mendapat rahmat dari Allah SWT. Salawat serta salam tentu saja kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan pencerahan kepada kita semua sehingga kita sampai saat ini masih menjadi orang-orang yang mengikuti petunjuk-petunjuk beliau dan mudah-mudahan akan menjadi syafaat di akhir zaman nanti. Pemirsa SMTV yang dirahmati oleh Allah SWT, kajian kita pada kesempatan hari ini akan membahas sebuah tema yang tadi disampaikan oleh Mbak Oki, yaitu penyakit hati. Pemirsa SMTV yang dirahmati Allah, selama ini kalau kita berbicara tentang puasa Ramadan itu adalah diantaranya adalah untuk menahan hawa nafsu, menahan makan dan minum dan sebagainya. Tapi ada juga sebetulnya yang dalam kesempatan bulan Ramadan ini kita juga bisa untuk menahan diri dari beberapa hal penyakit yang selalu atau sering disebut dengan penyakit hati. Nah, dalam beberapa buku, dalam beberapa tulisan, baik tulisan para ulama maupun para ahli agama, di antara penyakit hati yang selalu melingkupi diri kita tanpa kita sadari, di antaranya adalah penyakit hati yang bernama riya. Nah, penyakit riya ini kalau di dalam bahasa kesehariannya yaitu pamer, itu sering pamer, suka pamer itu. Penyakit riya ini sebuah penyakit yang mungkin tidak kita sadari, tidak kita lakukan dengan sengaja, tetapi bisa kita lihat dari perilaku, dari tingkah laku dari orang yang punya sifat riya ini. Nah, sifat riya ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi adalah sebuah penyakit yang tanpa kita sadari, tanpa kita lakukan secara langsung, yaitu suka pamer gitu. Jadi penyakit ini tidak kita sadari. Nah, biasanya penyakit riya ini atau pamer ini, ya mohon maaf ini kepada ibu-ibu ya, Mbak Oki itu yang sudah jadi ibu. Penyakit riya ini menurut beberapa kalangan itu memang lebih banyak dilakukan oleh kaum perempuan gitu ya. Karena pamer itu ya. Misalnya pada saat akan arisan gitu ya. Pamer pakai gelang gitu ya.
pakai gelang yang harganya mahal, mungkin pamer juga punya tas baru gitu ya, yang harganya jutaan misalnya. Dengan apa? Dengan harapan orang yang memakai barang-barang itu dengan harapan apa? Dipuji itu ya, dipuji orang. Wah, Mbak Oki tasnya baru ya. Berapa harganya gitu kan? Dan seterusnya. Begitu juga misalnya kalau menggunakan apa namanya pakaian misalnya ya, pergi buka bersama gitu ya, buka bersama pakai pakaian yang bagus-bagus, yang mahal-mahal gitu kan, pakai wangi-wangian yang baunya ya sudah melampaui kewajaran begitu kan, dengan harapan apa itu? Dengan harapan supaya ditanya orang, wah Mbak Oki bajunya baru ya, beli di mana gitu, harganya berapa gitu kan. Nah, dengan apa, dengan pamer seperti itu yang bersangkutan merasa bangga gitu, merasa apa namanya dirinya dihargai begitu. Nah, itu salah satu penyakit yang selama ini ya tanpa kita sadari juga. Begitu juga mungkin kaum bapak-bapak begitu ya. Kalau pergi kemana begitu kan, suka pamer sepatunya baru gitu ya. Kemudian kacamatanya mungkin ya, kacamatanya baru gitu kan, pamer gitu. Kalaupun tidak ditanyakan orang, dia berusaha untuk apa namanya, untuk memberitahu sendiri gitu loh. Wah, ini sepatunya kok anu ya, nggak enak ini ya gitu ya, pura-pura merasa tidak enak gitu, supaya orang tanya, loh kenapa sepatunya ini ya, dan lain-lain. Nah, itulah salah satu apa diantara penyakit hati yang tanpa kita sadari sering kita lakukan itu. Itu yang pertama. Kemudian penyakit hati yang kedua itu adalah ujub atau rasa bangga. Rasa bangga. Nah, rasa bangga ini biasanya untuk apa namanya, untuk menunjukkan kepada orang lain atau untuk menunjukkan kepada apa, kepada dirinya sendiri bahwa penyakit ujub ini adalah membanggakan diri, tapi tidak untuk tidak untuk orang lain itu. Jadi untuk dirinya sendiri gitu, supaya dia merasa bahwa dialah yang paling baik gitu kan, dialah yang paling benar gitu. Jadi kalau ada apa namanya, ada diskusi misalnya begitu, dia merasa bahwa dialah yang paling bagus, paling pintar dan lain-lain itu. Nah, ini sering juga kita lakukan tanpa kita sadari gitu. Kita ingin menonjolkan diri, ingin apa namanya, menunjukkan bahwa orang lain itu apa namanya lebih, atau orang lain itu di bawah kita gitu. Jadi kita ingin apa namanya, menunjukkan bahwa kitalah yang paling benar, kitalah yang paling baik, kitalah yang paling bisa begitu. Nah, ini penyakit ujub ini apa namanya, termasuk yang seperti penyakit riya tadi, tanpa kita sadari, tanpa kita apa namanya, tanpa kita sadari ya, tanpa kita apa namanya, lakukan secara baik gitu. Nah, orang-orang seperti ini biasanya ibarat pepatah itu apa namanya, orang yang merasa pintar gitu ya, merasa dirinya lebih baik dari orang lain gitu. Nah, ini yang apa namanya, seringkali menjadi salah satu penyebab apa namanya, atau salah satu penyakit hati yang tanpa kita sadari gitu. Nah, kemudian ada lagi apa namanya, penyakit hati ini yang ini malah seringkali hampir kita lihat dalam setiap orang itu punya perasaan ini, Mbak Oki ya. Jadi ada perasaan iri gitu. Nah, iri hati gitu, iri kepada orang lain gitu. Iri kepada orang lain, kadang-kadang iri ini menjadi apa namanya ya, menjadi beban bagi dia sendiri, bagi dirinya sendiri gitu. Nah, misalnya apa namanya, iri kepada orang lain karena orang lain misalnya
punya, katakanlah punya kendaraan baru, wah itu si A itu kok ya punya mobil baru itu, nah karena dia iri muncul pikiran yang negatif gitu. Jangan-jangan mobil barunya itu hasil korupsi gitu kan. Nah, jangan-jangan dia punya rumah baru yaitu tadi dengan cara yang tidak wajar, tidak bagus begitu. Nah, ini yang seringkali muncul di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kita. Tetapi ada dua, Mbak Oki, iri ini ya. Yang pertama itu iri yang sifatnya negatif, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak bisa melihat orang lain senang, tidak bisa melihat orang lain baik gitu, dia iri dengan berbagai macam pikiran, kadang-kadang dengan memfitnah macam-macam. Nah, iri yang kedua, ini iri yang positif, Mbak Oki. Nah, misalnya positifnya bagaimana? Misalnya tahu kalau wah Mbak Oki sekarang ini karirnya bagus itu. Ini pekerjaannya bagus ya. Terus dia iri, gimana caranya supaya saya juga bisa bekerja dengan bagus, bekerja dengan baik, begitu kan? Begitu juga misalnya bagi para mahasiswa misalnya. Oh, si A itu kok nilainya bagus ya? Kok dia dapat beasiswa ya? Wah, kalau gitu saya juga ingin itu. Nah, bagaimana caranya saya supaya nilainya bagus, supaya saya juga dapat beasiswa gitu kan, sehingga dia belajar dengan baik, dengan mengikuti kuliah dengan baik begitu. Nah, ini iri yang positif ini. Nah, memotivasi gitu, begitu. Nah, jadi ini yang mungkin susah gitu ya, yang susah kita lakukan. Nah, kita biasanya ya itu tadi, iri itu iri yang negatif. Nah, kalau di dalam bahasa agamanya yang iri positif ini adalah berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Iri kenapa orang lain kok bisa naik haji, misalnya, wah kalau begitu saya ini harus berusaha bagaimana supaya saya juga dapat naik haji, misalnya kan. Kalau lihat orang lain itu senang bisa berwisata kemana-mana begitu ya, nah ini wah enak ya, gimana caranya supaya saya juga bisa berwisata kemana begitu kan. Nah, ini yang iri yang positif. Nah, saya kira dari beberapa poin tadi yang yang secara singkat, secara sederhana bisa saya sampaikan. Nah, bagaimana cara untuk katakanlah mengobati perasaan-perasaan penyakit atau perasaan-perasaan atau penyakit hati seperti itu, Mbak Oki ya. Yang pertama ya kita harus berpikiran positif, ya. Terus selalu berpikiran positif dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita selalu bersyukur dengan apa yang kita dapat, bersyukur dengan apa yang kita punya, bersyukur dengan apa yang kita perbuat gitu, sehingga nanti kita nggak punya pikiran negatif, nggak punya pikiran macam-macam gitu. Kalau melihat orang lain bagus ya tentu kita lihat aja dari positifnya, kenapa dia bisa bagus begitu ya, kenapa dia punya ini, kenapa dia punya ini begitu. Nah, kita ambil positifnya saja, sehingga kita tidak punya pikiran macam-macam yang justru nanti akan membuat kita pusing sendiri, gitu ya. Membuat kita pusing sendiri, membuat kita emosi sendiri, gitu kan. Nah, sehingga menimbulkan penyakit-penyakit dari segi medis, gitu kan. Ada yang darah tinggi atau macam-macam itu karena punya penyakit-penyakit seperti itu. Nah, saya kira ini saja Mbak Oki yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi tausiah yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Imron Nasri, yaitu dari redaktur senior majalah Suara Muhammadiyah. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita sama-sama menjaga hati kita, menjaga perilaku kita agar terhindar dari yang namanya penyakit hati. Baik pemirsa Suara Muhammadiyah TV, jangan lupa untuk selalu saksikan Tokjil, kajian Islami menjelang buka puasa di YouTube channel kami, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Demikian, terima kasih dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ramadan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu kaum muslimin seluruh dunia. Selama masa Ramadan dan persiapan Lebaran, toko Suara Muhammadiyah juga akan menghadirkan berbagai tren busana muslim terbaru untuk kebutuhan pakaian muslim pria dan wanita. Ayo, belanja busana muslim terbaru paling elegan untuk Ramadan tahun ini. Temukan semua kebutuhan busana muslim Anda hanya di toko Suara Muhammadiyah.